Mana siang? Halo. Halo siang. Yang Bu. Yang Bu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, ini tetap beberapa belum menjawab ya. Kevin nggak jawab. Ariba. Yang Bu. Yang Bu. Selamat Nah, siang Bu. Bu. iya. Oke ya. Jangan ngantuk ya. Diusahakan bagaimanapun caranya di lokasi kalian pokoknya jangan sampai ngantuk ya. Jauhkan bantal ya. Nanti kalau kalian megang bantal lama-lama tidur ya. Oke. Kita masih langsung aja ya kita mulai kuliah pada siang hari ini ya. Hari ini sangat panas sekali ya kondisinya di Jogja. Kalau di tempat di ini sih ya, terutama di Sleman atas ya di Kaliurang itu panas sekali. Nggak tahu kalau di bawah ya. Baik, masih di materi bab 7 ya. Jadi kita melanjutkan pada contoh soal untuk lebih pemahamannya terkait materi bab 7 ya. Oke. Termodinamika alir. Ya. Kelihatan ya, udah ya slide-nya. Sudah Bu. Ya, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita melanjutkan ke example 73 ya. Jadi example 73 ini sebenarnya berkaitan ya masih terkait dengan example 72. Jadi dia ingin membuktikan ya. Jadi pada nozzle example 72 ini asumsinya bahwa steamnya itu kondisinya gas ideal dan CP-nya konstan, maka Anda diminta untuk menghitung rasio tekanan kritis P2P1 dan kecepatan di throat-nya ya, dan dicekiknya ya. Kalau bahasa Indonesianya throat itu kan kerongkongan ya, jadi seperti dicekik gitu ya. Nah, tekanan discharge-nya jika, yang kedua adalah tekanan discharge-nya jika Mach number-nya adalah 2 ya. Jadi sesuai dengan rumus sebelumnya, jadi untuk rasio P2 per P1 steam gitu ya, dari nozzle itu rumusnya adalah 712 ya, pakai rumus persamaan 17 di mana di sini ada rasio panas spesifik atau dilambangkan dengan gamma ya, Cp per Cv. Nah, diasumsikan ya ini dimisalkan Cp per Cv-nya itu adalah 1,3 ya. Kita tahu bahwa Cp lebih besar daripada Cv, jadi dimisalkan nilainya adalah 1,3. Mau 1,5 juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam persamaan 712 ya, persamaan ini maka nanti akan diperoleh jadi rasio tekanan kritisnya P2 per P1-nya itu adalah 0,55 ya. Kemudian diketahui bahwa kecepatan maksimal ya di discharge di throat-nya itu ya itu bahwa akan sama dengan kecepatan suara ya. Jadi kalau kita lihat pada persamaan 711. Nah, ini ya untuk nanti menghitung kecepatan di throat-nya, maka kita harus menggunakan persamaan ini ya. Dari sini kan kita sudah tahu tadi rasio P2 per P1-nya, kemudian rasio heat kapasitasnya, tapi yang belum ada adalah P1 dan V1-nya. Sehingga kita perlu menghitung P1 dan V1-nya ya dengan menggunakan persamaan EOS-nya gas ideal ya PVN RT ya. Nah, di sini P1 V1 itu sama dengan RT1 ya. Jadi N-nya ini di sini ya. N-nya itu diganti, N itu kan sama dengan massa per berat molekul ya. Sehingga nanti di sini N itu sama P1 V1 itu sama dengan N per berat molekul dikalikan dengan RT1. Nah, mohon maaf ya, massa per berat molekul dikalikan dengan RT1. Nah, massanya ini kita geret ke kiri. Jadi P1 V1 per massa ini sebenarnya ada massanya gitu ya, sama dengan RT1 per berat molekul dari steamnya yaitu air ya. Nah, kemudian kita masukkan nih ya, R-nya berapa, T1-nya berapa, dan berat molekul sistemnya berapa. Nah, ini kalau air ya H2O steam kan H2O ya itu 18,02 dalam satuan gram per mol. Kalau kita jadikan kilogram per mol artinya kan dibagi 1000 sehingga nanti BM-nya itu menjadi 0,018 ini sebenarnya
kalau pakai H-nya 1,01 ya, tapi kalau misalnya pakai 18 juga nggak apa-apa ya. Jadi 0,01802 kilogram per mol ya. Kita masukkan ke sini sehingga nanti akan didapat itu nilainya adalah 264,511 meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Nah, asal muasalnya ini tuh sebenarnya rumusnya dari sini gitu ya. Karena kan satuannya ya itu dari sini. Jadi 8,314 itu kan satuannya Joule per mol Kelvin. Kemudian ini suhu satuannya Kelvin. Kemudian yang di bawah ini BM itu satuannya adalah kilogram per mol. Nah, kalau kita coret-coret sederhanakan ya satuannya, maka sisanya adalah Joule per kilogram. Nah, Joule itu sendiri adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, sehingga kalau kilogramnya ini kita coret, maka hasilnya adalah meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, karena P1, V1 ini sudah ketemu, kita bisa masukkan ke persamaan 17, sehingga kita bisa menghitung U2-nya atau U di trotnya, ya, di mana U1-nya di inputnya itu digeser ke kanan sehingga nanti kita masukkan semua variabelnya ya, kemudian nanti kita dapat memperoleh U di trotnya itu yang saat dicekiknya itu adalah 544,35 meter per sekon. Nah, nilai ini itu sesuai gitu ya dengan nilai yang diperoleh pada contoh 72 ya, karena perilaku steam pada kondisi ini mendekati gas ideal. Jadi tekanannya rendah ya. Jadi dia mendekati gas ideal. Kalau kita lihat di sini gitu ya, bahwa kan dapat istilahnya kecepatan di trotnya itu adalah sekitar ini ya, tekanan 380 kPa. Nah, ini kecepatannya di sini. Jadi sekitar 500 sekian tadi ya. Jadi di atas 400 ya, di atas 300, di bawah 400 kPa. Jadi di atas 500 sekian meter per sekon kuadrat dan di bawahnya 600 sekian meter per sekon kuadrat. Jadi sesuai ya. Nah, kalau misalnya nanti yang B ya, pertanyaannya adalah untuk bilangan Mach-nya itu 2, berapakah kecepatan yang ditanyakan? Oh, ini hanya hitung tekanannya ya, hitung tekanan discharge-nya ya. Jadi tekanan di bagian discharge-nya. Nah, sehingga kita perlu menghitung kecepatan di discharge-nya. Yang namanya Mach number itu kan U per C. Artinya kalau M-nya 2 ya, maka U sama dengan 2C. Dan kita dapat tadi bahwa C-nya ini kan sama dengan U trot-nya ini ya. Nah, maka nanti dimasukkan nilainya ketemunya ini ya, 1088,7 meter per sekon. Kemudian untuk mencari P, maka kita masukkan lagi tuh ke persamaan 711, di mana di sini kan ada rasio P2 per P1. Ya, kita masukkan ya, di sini menjadi utrotnya diganti ya. U2-nya itu diganti menjadi 1088. Kecepatan yang di inputnya itu ya sama 30 ya. Kemudian ini kita masukkan P1 V1-nya sama dan ini nilai rasio dari kapasitas panasnya yang kita tadi ya kita asumsikan 1,3, maka nanti akan diperoleh rasio dari tekanan kritisnya itu adalah P2 per P1 sama dengan 0,4834. Nah, kalau P1-nya diketahui 700, maka nanti P2-nya bisa dihitung nilainya adalah 30 kPa. Gitu ya. Kemudian kalau yang namanya kita akan masuk ke contohnya untuk proses throttling ya. Yang namanya throttling itu harus diingat-ingat ya. Dia tidak ada kerja shaft, WS-nya 0, tidak ada heat transfer, berarti dia adiabatis, Q-nya sama dengan 0, kemudian diasumsikan tidak ada perubahan ketinggian dan juga kecepatan ya, asumsinya pipanya sama gitu ya, asumsinya kan ukuran pipanya sama, sehingga nanti EP EK-nya itu sama dengan 0 ya. Asumsi EP sama dengan 0 juga dianggap sistemnya itu horizontal ya, jadi dia tidak ada perubahan ketinggian. Maka nanti yang tersisa neraca panasnya itu adalah delta H sama dengan 0. Artinya pada throttling itu nanti H2 ini sama dengan H1. Yang berbeda adalah tekanannya ya, di mana P2 ya itu lebih kecil daripada P1.
Nah, kita lihat di sini ya, dan karena sebenarnya di sini ada terjadi penurunan suhu ya, meskipun pada throttling itu sebenarnya terjadi penurunan suhu meskipun kecil ya, tapi kita lihat dari contohnya. Jadi misal nih ada steam ya, steam ini tekanannya 1000 kPa, suhunya 300 derajat Celcius di throttling ke tekanan 101,325 kPa. Ya ini P atmosfer ya, kalau digambarkan seperti ini. Jadi supaya biar kalian ingat yang namanya throttling itu H in H out-nya sama ya, tapi tekanannya beda ya. Karena dia sudah turun kan di sini, di mana in-nya, P in-nya lebih besar daripada P out-nya. Dan ada penurunan suhu meskipun kecil. Nah, kita buktikan. Kalau kalian lihat ya, steam di 1000 kPa dan 300 derajat Celcius, ini jenisnya adalah superheated steam. Silahkan cek di tabel ini ya, steam tabel ya. Nah, kemudian kalau di throttling itu kan dari sini ya, dari data ini P1T1 dari superheated steam ini di steam tabel kita bisa menentukan berapa H-nya ya. Dari sini ketemulah H1-nya itu dilihat di tabel adalah 3052,1 kJ per kilogram. Nah, yang namanya throttling itu H in-nya sama dengan H out-nya. Oh, berarti H2 itu sama dengan H1. Maka H2-nya pun nilainya adalah 3052,1 kJ per kilogram. Nah, untuk menentukan temperaturnya, kita cari tuh di steam tabel. Dengan entalpi sekian, ya pada tekanan 101,325, berapa temperaturnya? Jadi nanti kalian cari di steam tabel, untuk tekanan sekian, entalpi sekian. Nah, kira-kira berapa gitu ya. Ini masih superheated steam ya. Jadi nanti dicari dan setelah diinterpolasi, ternyata didapat suhunya adalah 288,8 derajat Celcius. Ya, jadi artinya memang ada penurunan suhu pada outputnya meskipun kecil ya, sesuai dengan ini tadi ya statement yang di awal. Nah, ini nanti silahkan, ini contohnya kalian melihat datanya di superheated steam tadi ya, untuk dicari tuh tadi ya, pada 3052 di 1000 lagi 101,325 itu ada di mana? Jadi dia ada di rank ya, di rank antara suhu 250 dan 300 yang nilai H-nya sekian nih. Nanti diinterpolasi dapatlah temperaturnya sekian ya. Kemudian yang kedua, ya ini kasus yang kedua. Kalau tadi itu superheated steam, kalau yang ini steam basah, ya. Di mana steam basah ini di throttling ke tekanan yang cukup rendah sehingga menyebabkan cairannya itu menguap, ya, dan uapnya itu menjadi superheated. Nah, jadi kalau steam basah pada 1000 kPa, kita lihat itu ya, sambil kalian buka steam tabelnya. Kalau 1000 kPa itu dilihat T-sat-nya ya, itu sama dengan, atau temperatur saturated-nya itu sama dengan 179,88 derajat Celcius. Nah, ini dengan kualitas 0,96 di throttling ke tekanan 101,325 kPa. Jadi ini kondisinya ya. Jadi di sini steam basah itu tekanan 1000 kPa, T-sat-nya 17988 derajat Celcius, di throttling menjadi tekanannya 101,325 kPa. Nah, yang ditanya berapa temperaturnya ya di bagian luaran atau setelah di throttling. Nah, di sini wet steam ya, dan di sini ada kualitasnya diketahui 0,95. Oleh karena itu ya, perhitungan entalpinya itu tidak boleh di satu fase, karena di sini ada namanya wet steam ya, steam basah itu berarti kan mengandung air ya, maka nanti perhitungan entalpinya itu juga harus memperhatikan kualitas jumlah air dan juga jumlah dari uapnya ya. Maka nanti dari steam tabel kalian lihat ya, di bagian superheated steam ya, itu nanti di tekanan 1000
ya KPA suhunya 179,88, ini T-SAT-nya, itu nanti ada bagian saturated liquid dan saturated vapor. Nanti kalau yang tabel di sini kan sudah suhu. Nah, ini itu udah yang superheated steam. Kalau yang saturated dan liquid dan vapornya itu ada yang di sebelah kiri sendiri ya. Nah, sehingga nanti kita bisa lihat nih pada tekanan dan temperatur ini didapat itu H untuk liquidnya adalah 762 dan H untuk atau entalpi untuk vapornya itu adalah 276. Karena dia adalah steam basah ya, otomatis diingat-ingat ya, berarti kualitas itu berpengaruh terhadap entalpinya. Sehingga kita masukkan ya bahwa di H1 itu adalah X dari liquidnya, karena kalau 0,96 steam itu kan berarti 0,96-nya vapor ya, kemudian sisanya 0,04-nya adalah liquidnya. Jadi di sini XL dikalikan dengan HL ditambah dengan XV dikalikan dengan HV-nya, sehingga nanti 0,04 dikalikan dengan H-nya liquid ya, set liquidnya, saturated liquidnya ditambah dengan X dari vapornya ya dikalikan dengan entalpi vapornya, maka akan diperoleh H1-nya itu adalah H1 untuk steam basahnya itu adalah 2695,7 kJ per kilogram. Yang namanya throttling, ingat-ingat ya, paling gampang itu throttling ya, H1 sama dengan H2. Artinya H2-nya ya pada outputnya itu sama dengan 2695,7 juga gitu. Nah, sekarang dengan entalpi ini ya pada tekanan 101,325 kPa itu suhunya berapa gitu kan. Dicari lagi tuh pakai interpolasi steam tabel ya. Maka nanti akan didapat ya suhunya adalah sekitar 109,8 derajat Celcius. Nah, suhu outputnya itu kan lebih besar daripada T saturated-nya ya pada tekanan sekian. Kalau kalian buka di steam tabel pada tekanan 101,325 kPa itu punya temperatur setnya itu ya atau saturated temperaturnya adalah 100 derajat Celcius ya. Jadi pada keadaan saturated jenuhnya. Artinya di atas dari temperatur saturated-nya berarti keadaannya adalah superheated. Makanya di sini nanti outputnya itu uapnya menjadi superheated. Paham ya sampai yang contoh kedua ini? Paham? Paham, Bu. Ya, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, sekarang yang ketiga, kalau tadi wet steam, sekarang adalah cair jenuh ya. Jika nanti jenisnya itu adalah fluidanya ya cair jenuh atau saturated liquid ditekan ke tekanan yang lebih rendah ya. Nanti ada beberapa cairan menguap atau flashing gitu ya atau flashes kemudian menghasilkan campuran cairan jenuh dan uap jenuh pada tekanan yang lebih rendah pada bagian outputnya. Nah, jadi jika air ya cair jenuh saturated liquid pada 1000 kPa dan di sini T-SAT-nya ya 179,88 derajat Celcius ya, fasenya adalah saturated liquid, kemudian nanti kita throttling nih ke tekanan 101,325 kPa dan di sini sebagai catatan nanti dia suhunya ya untuk T-SAT-nya di tekanan ini adalah 100 derajat Celcius ya, T boil-nya ya, TDD. Nah, sehingga nanti kita lihat nih ya untuk kondisi yang di input ya, yang titik 1 ini ya, saturated liquid, buka tuh ya steam tabelnya, paling enak ya lihat langsung ke superheated steam. Ya, di situ nanti pada tekanan 1000 kPa, kemudian suhunya T-SAT-nya itu 179,88, pada bagian saturated liquid nanti kelihatan ya. Kan di sini kan sebenarnya saturated vapor ya, cuman kan kalian di sini fluidanya adalah saturated liquid, maka yang dilihat adalah data yang set liquidnya aja. Nah, entalpinya itu adalah 762,605 kJ per kilogram. Nah, ingat ya, jadi kemudian kita di sini ya, karena dia di throttling ya ke
ke tekanan 101,325 ya, di sini nanti akan menghasilkan ya itu campuran antara saturated liquid dan saturated vapor. Kemudian kita cari tuh ya untuk suhu 100 derajat Celcius, mohon maaf, untuk tekanan 101,325 kPa pada suhu 100 derajat Celcius ya, di bagian superheated steam ya. Dia bukan superheated steam, cuman dia datanya itu dilihatnya di superheated steam ya, di note ya. Nah, itu nanti didapat saturated liquid dan saturated vapor-nya itu adalah entalpinya 419,062 dan itu yang liquid, dan yang vapor-nya itu adalah 2676. Nah, kalau yang pertama H1 itu kan satu fase istilahnya ya, saturated liquid aja, sehingga nanti H1-nya itu ya 762,6 kJ per kilogram. Yang namanya throttling ya, delta H0, maka H2 sama dengan H1. Maka ya nanti di sini ya H2-nya itu adalah nilainya sekian. Nah, yang dicari itu nanti adalah kualitas dari outputnya gitu ya. Nah, jadi tadi ya di data outputnya yang 101,325 kPa campurannya cair uap, maka nanti kualitas uapnya dihitung dengan menggunakan persamaan ini gitu ya. Jadi entalpi campurannya itu sama dengan kualitas yang istilahnya liquidnya ya dikalikan dengan entalpi liquidnya ditambah dengan fraksi uapnya dikalikan dengan entalpi uapnya. Nah, sehingga nanti kan dapat ini aljabar sederhana ya, sehingga nanti didapat fraksi uapnya itu adalah 0,152. Artinya di situ ada ya pada outputnya itu ada sekitar ya 15,2% cairan input itu menguap dalam proses. Jadi uapnya ada ketambahan uap gitu ya, 15,2%. Atau artinya uap yang terbentuk di situ adalah 15,2%. Nah, penurunan suhu yang besar ini mengakibatkan sebagian cairan tadi menguap atau sebagian menyebabkan penguapan cairan ya. Kalimatnya sama ya. Jadi penurunan suhu nanti akan menyebabkan cairan itu menguap. Ya, jadi aplikasi throttling ini sering ditemukan dalam refrigeration. Jadi nanti kalau kalian KP di geothermal itu ada alat ya namanya separator, dia dari untuk memisahkan steam dan brine ya dari reservoir itu juga seperti ini. Jadi nanti akan ada bagian dari istilahnya cairannya yang ikut menguap gitu ya. Nah, ini kalau kira-kira paham ya yang ini ya, paham? Jadi nanti ketika Anda outputnya atau inputnya itu merupakan suatu campuran ya, artinya ada dua fase, maka nanti entalpinya pun harus dihitung pakai entalpi campuran. Nah, kalau ini kan tadi keluarannya dia campuran ya, artinya karena diketahui entalpi keluarannya, berarti nanti Anda harus mencari berapa fraksi dari uapnya, seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Sekarang kalau misalnya yang tidak menggunakan steam tabel, itu sebenarnya yang di Smith-Vanes itu juga ada yang lainnya ya, yang pakai menggunakan rumus integral CP dt yang pakai appendix C. Nah, tapi ini nanti kalau saya masukkan di lama, jadi ini yang cepat-cepat aja ya, menggunakan grafik atau diagram pH. Nah, ini contohnya ada metana di throttling dari tekanan 1000 PSIA 80 Fahrenheit ke tekanan 200 PSIA. Nanti dihitung berapa sih temperatur dan entropi akhirnya. Ya sama ya, karena throttling. Berarti kalau dari throttling itu kita bisa menghitung H1-nya ya, karena biasanya itu
kondisi input sama outputnya pasti diketahui gitu ya. Otomatis kita bisa mencari H1-nya dari kondisi inputnya. Nah, dari diagram pH ini kita cari nih tekanan yang 1000, kemudian dipotongkan dengan garis isotermalnya ya, suhunya ini kira-kira di sini ya. Thread, nah ketemulah di sini. Kalau ditarik ke atas itu kira-kira sekitar 382. Saya nulisnya berapa ya? Ya, 382. Nah, di sini ya. Nah, dari sini kita juga bisa mencari entropinya gitu ya, entropi di sini ya. Nah, tapi juga dari sini enaknya ya, karena dia throttling, maka nanti kita langsung aja ya di H2-nya kan, karena throttling H1 sama dengan H2, sehingga nanti untuk mencari H2, otomatis kan hanya di sini ya, berarti nanti kita bisa menentukan temperaturnya ya, tinggal nanti di sini garis entalpinya ini dipotong dengan tekanan outputnya, ya enggak. Nah, nanti ketemu di sini, nah itu diturunkan ke bawah ya, ke mengikuti garis isotermal. Nah, sekitar di bawah 40. Nah, ini saya ceritanya membacanya adalah di 38 ya. Nah, kalau dari sini nanti kita bisa mencari ya di sini untuk masing-masing entropi ya, karena pada titik 1 ini sekitar antara 1,1 sampai 1,5, saya anggapnya 1,13 gitu ya. Kemudian untuk yang S2-nya itu antara 1,3 sampai dengan 1,35. Nah, ini saya buatnya 1,31 ya. Nanti tergantung ketepatan matanya ya membaca datanya tadi ya, grafiknya. Ya nanti kalau selisihnya itu 2, itu ya nggak apa-apa ya. Plus minus 2 atau plus minus ya 2 lah, karena itu ringnya tadi entropinya aja tidak terlalu besar ya ringnya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya turbin ya. Sama halnya dengan ya beda ya. Untuk turbin ini di sini dia EP, EK-nya itu 0, adiabatis Q-nya 0, sehingga nanti delta H sama dengan WS ya. Nah, ini jadi nanti ini adalah energi per satuan waktu, kalau yang ini energi per satuan massa gitu ya. Jadi kalau mau nanti mencari laju kerjanya, maka nanti M dot-nya atau istilahnya laju alir masanya dikalikan dengan perubahan entalpi gitu ya. Kalau ini dia persatuan massa, jadinya langsung aja. Jadi W-nya itu sama dengan delta H. Nah, dia juga isentropis ya di sini ya. Jadi nanti ada W isentropis dan di sini adalah aktualnya ya. Kemarin sudah diterangkan, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Yuk dibaca yuk biar nggak ngantuk. Baca. Yang membaca adalah Meliana Safitri, ada? Ada, Bu. Oke, yuk. Ini masih cerah ini. Silahkan dibaca soalnya aja. Turbin uap dengan kapasitas terukur 56.400 kW atau sebesar 56.400 kJ per second beroperasi dengan steam pada kondisi inlet 8.600 kPa dan suhunya adalah 500 derajat Celcius. Charge ke kondensor pada tekanan 10 kPa. Dengan asumsi efisiensi turbin 0,75, tentukan keadaan steam pada discharge dan laju aliran massa uap. Ya, terima kasih. Nah, jadi nanti di sini Anda minta mencari berapa keadaan steamnya pada bagian outputnya atau discharge-nya dan juga laju alir massa uapnya ya. Di sini selalu saya kasih catatan biar ingat ya. Jadi pada turbin ini adiabatis ya, kemudian EK-nya 0, EP-nya 0 dan dia isentropis delta S sama dengan 0. Nah, sehingga nanti yang tersisa dari neraca energinya adalah persamaan 713 dan 714. Nah, dari soal ini diketahui bahwa WS-nya ya, WS-nya itu adalah min 56.400 kJ per sekon. Kenapa min? Karena kalau turbin kan menghasilkan kerja, artinya dalam sistem itu mengeluarkan
kerja. Maka W-nya adalah negatif. Oke, kita lanjutnya, ini gambarannya. Jadi seperti ini ya. Jadi inlet dan discharge-nya. Jadi pada inletnya itu ada 8.600 kPa untuk tekanannya dan temperaturnya adalah 500 derajat Celcius. Efisiensi dari turbinnya adalah 0,75 dan pada bagian discharge-nya tekanannya yang dikeluarkan adalah 10 kPa gitu ya. Jadi dia ekspansi gitu ya. Nah, di sini WS yang dikeluarkan ya, W itu berarti kan kerja poros yang dihasilkan adalah negatif 56.400 kilowatt. Nah, dari sini ya, dari data ini maka kita bisa menentukan H1 dulu nih, H1 dan S1 pada titik 1 karena kan udah lengkap ya. Untuk P dan T maka kita bisa mendapatkan H dan S ya, karena tekanannya dan suhunya sekian, kita bisa pastikan bahwa ini adalah superheated steam. Sehingga nanti buka superheated steam-nya didapat pada tekanan ini dan temperatur ini, H1-nya itu adalah nilainya 3.391,6 kJ per kilogram dan S1-nya adalah 6,6858 kJ per kilogram Kelvin. Jadi kalau digambarkan nanti dalam diagram HS-nya itu titik satunya ya di garis isobar ini ya di 8.600 kPa di sini, kemudian nanti dia akan diekspansi ke P2-nya di garis isobar 10 kPa ya. Nah, karena turbin itu ekspansinya adalah isentropik ya ke 10 kPa, artinya S1-nya sama dengan S2 ya, S2 aksen. S2 aksen ini menandakan bahwa dia ini prosesnya isentropis. Kalau 2 ini tidak isentropis ya, artinya dia irreversible ya. Kalau isentropis delta S sama dengan 0 itu kan reversible. Sedangkan kalau lebih dari 0 maka dia irreversible. Nah, yang reversible berarti kan ke 2 aksen ya. Jadi S1 itu sama dengan S2 aksen 6,6858 kJ per kilogram Kelvin. Nah, steam dengan entropi ini ya pada 10 kPa itu adalah wet steam ya. Artinya dia nanti ada campuran uap sama cairnya, maka kita harus mencari kualitas uapnya ya. Nah, nanti pakai aturan atau pakai rumusnya Lever rule gitu ya. Nanti dapat nih ya, ketemu ya bahwa S2 aksen ini sama dengan S2L liquid ditambah dengan X2 aksen. Ini maksudnya pada kondisi di sini loh ya, gitu ya. Nah, ini fraksi uapnya ya dikalikan dengan selisih antara S2 vapornya dikurangi dengan S2 liquidnya. Maka nanti masukkan aja nih S2 aksennya berapa, ini kan, karena sama dengan S1. Kemudian S2 liquidnya berapa gitu ya, nanti dilihat ya pada 10 kPa ini berapa S2 liquidnya dan S2 vapornya dibuka gitu ya. Nanti ketemu liquidnya sekian, vapornya sekian ya, sehingga nanti akan ketemu fraksi dari uapnya adalah 0,8047 ya. Nah, X2 aksen ini adalah kualitas atau fraksi uap dari aliran debit pada titik 2 aksen ya di proses reversible isentropis ya. Entalpi H2 aksennya itu juga bisa dihitung dengan menggunakan persamaan 696B. Jadi ini sama ya kayak Lever rule ini juga. Sehingga sampai yang diganti tadi itu entropi ini diganti pakai entalpi. Nanti dimasukkan nilainya ya. Untuk H2 liquidnya adalah 191,8 gitu ya. Kemudian vapornya adalah 2.584,8. Nanti dimasukkan ya, masih di 10 kPa tadi ya untuk H2 aksen, maka nanti akan diperoleh nilainya adalah 2.117,4 kJ per kilogram. Nah, sehingga berdasarkan dari
grafik lagi ya. Dari diagram ini kita bisa menghitung ya bahwa yang namanya delta HS-nya itu adalah H2 aksen min H1 ya. Kalau dari tarik ke sini kan berarti H2 aksen min H1 ya. Maka akan didapat entalpi untuk proses perubahan entalpi untuk proses isentropisnya. S ini menunjukkan bahwa dia kondisinya adalah isentropis ya. Adiabatis isentropis ya. Nanti dimasukkan nilainya ini ke sini, kemudian H1-nya dari kondisi yang awal tadi ya. Sehingga akan ketemu nilainya adalah negatif 1274,2 kJ per kilogram. Nah, kemudian kita bisa menghitung delta H yang proses irreversible karena yang namanya efisiensi dari turbin ini ya, rumusnya kan ini delta H per delta HS isentropisnya, sehingga delta H yang di sini ya, yang aktualnya yang miring ke sini ya, sebenarnya kan dia terjadi penambahan entropi ya, entropinya tidak tetap gitu ya, maka nanti kita masukkan ya ke sini delta H-nya itu sama dengan efisiensi dikalikan dengan delta H isentropisnya. Tadi efisiensinya dari soal adalah 0,75, kemudian delta HS-nya adalah negatif 1274,2, maka didapat delta H-nya ya yang irreversible itu adalah minus 955,6 kJ per kilogram. Nah, kalau diketahui delta H, maka kita bisa menghitung H2, ya kan? Paling gampang tuh memang kalau nanti kalian ngerjain turbin gitu, buat gambar seperti ini. Jadi kalian gampang banget tinggal, oh berarti saya harus nyari apa nih di sini ya. Nah ini gambarnya tolong dipahami, diserap ya, supaya nanti kalian hafal. Nah, sehingga nanti delta H-nya itu bisa dicari ya, berarti kan nanti kalau diketahui H1, maka H2-nya itu ya tinggal delta H delta H plus H1. Maka nanti H2-nya itu sama dengan 3.391,6 dikurangi 955,6, ketemunya 2.436 kJ per kilogram. Nah, sebagai catatan, pada titik 2, ini steamnya juga wet steam, artinya kita harus hitung kualitasnya ya dengan menggunakan rumus yang sama gitu ya, untuk ini seperti ini gitu ya, cuma nanti yang dicari adalah X2-nya. Nah, maka kita masukkan nih H2-nya berapa, kemudian H2 liquidnya berapa, ditambah dengan X2 atau fraksi uapnya dikalikan selisih dari H2 vapor-nya dikurangi dengan H2 liquid-nya. Ya, ini pada tekanan 10 kPa, maka nanti akan diperoleh ya fraksi uapnya adalah 0,9378. Maka S-nya bisa dihitung dari tadi ya dengan menggunakan kualitas si steamnya ya, nanti dimasukkan untuk S2 liquidnya berapa ditambah dengan fraksi uap dikalikan selisih dari S2 liquid min S2 vapornya. Nanti ketemu S2-nya adalah 7,6846. Nah, ini baru kondisi yang di outputnya. Nah, sekarang kita menghitung flow rate-nya atau mass rate-nya ya, laju uapnya. Jadi nilai ini jadi dapat dibandingkan dengan S1 ya. Jadi nilai ini itu kalau dibandingkan dengan S1 jelas lebih besar. Artinya kan sesuai ya pada gambarnya ini sebenarnya gitu ya. Aktualnya pada saat kondisi irreversible itu delta S-nya lebih besar 0 ya. Jadi ada kenaikan entropi ya. Kalau di sini kan prosesnya reversible nih. Delta sama dengan 0, tidak ada perubahan entropi, tapi sesungguhnya ini ada perubahan entropi ya, entropinya naik, karena entropi itu tidak mungkin kurang dari 0 ya. Nah, kemudian laju uap M-nya itu nanti dihitung dengan menggunakan persamaan 7:13 ya, sesuai dengan neraca panasnya pada turbin ya, di mana untuk work rate-nya 56.400 kJ per sekon, ya artinya kan di sini ya, jadi
WS dotnya itu sama dengan M dot dikalikan dengan delta H, ya. H2-nya diketahui tadi ya, pada H2 yang kondisi yang irreversible nih ya, yang 2436 ya. Kemudian H1-nya yang pada tekanan 1000 dan suhu berapa tadi tuh ya, di awal ya. Maka nanti bisa dihitung ya, berapa laju masaknya. Ketemulah nilainya adalah 59,02 kg per sekon. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi nanti hati-hati ya. Jadi pada saat kalian mengerjakan itu harus tahu kira-kira nanti ini steamnya basah atau tidak gitu ya. Identifikasinya dari di mana lokasinya kalau pakai steam tabel tadi ya. Dia dilihat dari tekanannya, dia masuk dan temperaturnya dia masuk ke saturated atau masuk ke superheated steam tabelnya gitu ya. Kalau masuknya ke saturated-nya berarti nanti kemungkinan dia basah, berarti harus dicari kualitasnya. Nah, selanjutnya adalah kompresi ya. Kompresi ini kan kebalikannya dari turbin. Kalau turbin itu ekspansi, ya kompresor itu kan kompresi, naik tekanannya. Nanti untuk entalpinya ya entalpinya, efisiensinya rumusnya kebalikannya ya. Jadi gambarnya juga kebalikannya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan enaknya tuh ngelihat gambar gitu ya. Dan perlu diingat, jadi sebenarnya itu aktual ya irreversible-nya dia itu ada kenaikan entropi. Meskipun nanti di sini perhitungannya juga ada yang isentropis ya, dianggap delta S-nya sama dengan 0. Maka nanti efisiensinya itu dibandingkan ya antara yang isentropis dengan aktualnya. Nah, ini soalnya dibaca. Tadi cewek, sekarang cowok. Mahendra Ferry, ada? Ada, Bu. Oke. Ya. Saturated vapor steam pada 100 kPa dengan suhu 99,63 derajat Celcius dikompresi secara adiabatik hingga 300 kPa. Jika efisiensi kompresor adalah 0,75, berapa usaha yang diperlukan dan bagaimana sifat-sifat aliran keluarnya? Ya, ini terima kasih ya. Jadi ini sama ya, yang ditanyakan adalah W ya, kemudian sama karena dia kompresor ya, berarti dia kan butuh kerja ya, butuh kerja yang dimasukkan ke dalam steam. Kemudian di sini juga ditanyakan untuk aliran keluarnya seperti apa. Nah, kita tahu pada 100 kPa itu nanti temperatur atau saturated temperaturnya adalah 99,63 derajat Celcius. T-sat ini T boil ya. Kemudian nanti dikompresi sampai tekanannya 300 kPa. Ini sebentar lagi kita asar, jadi ke datanya dulu ya. Kalau kalian lihat ya di saturated vapor steam ya di steam tabel itu tidak ada 100 kPa ya tekanannya. Yang ada itu di situ datanya adalah 97,76 dan 101,33 kPa untuk tekanannya ya. Sehingga kita perlu ya melakukan interpolasi untuk mencari entropi dan entalpi pada kondisi 100 kPa gitu ya. Nanti ini sudah ada contohnya. Ini adalah interpolasinya sehingga nanti didapat ya S1-nya itu sama dengan sekian, H1-nya itu sama dengan sekian ya. Kenapa kok yang dicari S1 H1 ya? Karena memang ini kan apa namanya? Kompresor ya. Jadi nanti memang data yang diperlukan ya sesuai dengan grafik ini ya cuma S ya, bukan grafik diagram ya, S sama H gitu ya. Jadi kita akan mencari S dan H-nya gitu. Makanya lebih enak nanti kalian memahami diagramnya ya. Diagram P dan H dan S-nya ya. Nah, sama halnya ya untuk kompresor itu juga dia tuh isentropis ya, isentropis sampai dengan 300 kPa. Jadi ditekan sampai dengan 300 kPa. Dan dari sini ya, dari sini kan yang awal mula pertama itu adalah 100 kPa ya pada garis isobar ini. Kemudian dikompresi ya sampai dengan tekanannya ini di dua aksen ini ya, di isobar 300
kPa ya. Sehingga yang namanya di sini kompresinya adalah isentropis, berarti kan tidak ada perubahan entropi, delta S-nya sama dengan 0, makanya garisnya lurus ke atas ya. Artinya nilai S1-nya ya kan karena di sini ya, ini kan S-nya ya, sehingga nanti kalau S-nya di sini kan berarti sama. Jadi S1 sama dengan S2 aksen ya. Nilainya adalah sekian ya, 7,3598 Joule per kilogram Kelvin ya. Kemudian ya dari sini ya dari nilai S1 ini S1 dari nilai entropi S2 aksen yang bernilai ini dengan tekanan 300 kPa ya pada tabel superheat steam kita cari berapa H2 aksennya pakai entropi gitu ya. Jadi dicari nilai H2 aksennya dengan menggunakan data entropi dan data tekanan keluar dari kompresor. Nah, nanti ketemulah nilainya H2 aksennya adalah 2888,8 kJ per kilogram. Ya. Artinya kalau di sini sudah diketahui ya kan H-nya, H di sini diketahui, H di sini diketahui, maka kita bisa menghitung delta HS isentropis ya. Artinya adalah H2 aksen min H1 ya. Kita masukkan H2 aksennya berapa, kemudian H1-nya berapa. Ketemulah nilainya adalah 213,4 kJ per kilogram. Nah, saya mau lanjut tapi kayaknya kita istirahat sholat asar dulu ya, teman-teman diizinkan ya. Iya, Bu. Yang lain gimana? Cuma Iya, Bu. ya oke, 2 orang. Yang lain yang cewek setuju nggak? Iya, Bu. Oke. Oke, jadi kita